lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak putus-putusnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita. Terutama nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat sehat wal afiat serta nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat kesempatan dan kesehatan kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini insyaallah. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang istiqomah dengan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan yang mungkin tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Apa itu kesempatannya? Kesempatan kita masih diberi umur. Diberi umur ini, kemudian kesempatan umur yang diberikan Allah ini kita gunakan semaksimal mungkin semata-mata beribadah kepada Allah. Nah, mungkin kesempatan umur yang diberi oleh Allah, dan insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk selalu meningkatkan iman kita, semata-mata meraih ridho Allah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas bagaimana pertolongan Allah itu diberikan kepada kita. Pertolongan. Karena sesungguhnya kita setiap hari itu minimal 5 kali sehari, cuma 3 kali sehari selalu menyampaikan kepada Allah atau meminta kepada Allah, iya karena dua iya karena apa sih? Sesungguhnya hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tiap hari itu kita minta sama Allah pertolongan tadi minimal 5 kali. Iya karena aku iya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Cuma ini kita serius lagi kita minta tolong sama Allah. Cuma dibacain ya kata Abu ya. Baca Al-Fatihah itu tidak meresap. Kita memang yang kita ucapkan itu kita mengatakan itu hanya kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami minta tolong.
Jangan sampai perkataan itu kemudian menjadi cuman di bibir saja. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong sholat. Begitu selesai dari sholat, di luar minta tolong sama yang lain. Minta tolong kepada makhluk. Ya kan? Ada kalau ada kesulitan. Jauh-jauh manusia itu selalu begitu mudah digelincirkan dua itu. Masalah ekonomi, masalah kesehatan. Masalah ekonomi, Pak warung sebelah buka juga. Nah, caranya bersaing. Sebelah kiri buka warung lagi. Mulai supaya ini warung lah laris. Lupa ya kita dua kita setara. Kepada Allah beribadah, kepada Allah kita tolong sama yang lain. Wah, kan di sana ada itu. Kalau datang ke sana, bisa tapi insya Allah pula laris kita kan. Pakai pesugihan. Ada yang dikasih kertas kecil, ada bisa nggak ngeliat kayak gitu. Alif-alif pelan-pelan kertas itu empel ini, iya kan? Empel di pintu coba. Tadi dikasih batu. Padahal dia sholat iya karena aku dua ya kan? Tai. Pada Allah ibadah, pada Allah kita tolong masih percaya dia tulisan alif-alif pelan-pelan tadi. Alhamdulillah. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai kemudian yang sholat tadi kita baca iya kan menjadi tidak dianggap, tidak ada nilainya karena cuma bohong aja. Maka di dalam satu ayat di surat As-Saff surat As-Saff ada buah Al-Quran. Nah, kasih Al-Quran. As-Saff. Surat berapa? As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhal As-Saff itu surat ke-61. Yang ya ayyuhallazina amanu taquluna ma la taf'alun. Ya. Qabur maqtan taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh itu sungguh dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Apa lagi? Nah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Qabur maqtan innallaha an taquluna ma la taf'alun. Artinya kabur maqtan indallah. Artinya lagi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat 2 sampai 3. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman. Mengapa kamu lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kamu mengatakan sesuatu ya kan? Tapi tidak kamu kerjakan? Dia ngomong iya karena aku dua, iya karena sekali. Pada kau kamu beribadah, pada kau kamu minta tolong. Katanya, tapi prakteknya tidak. Nah, ketika itu terjadi, maka yang ada kata Allah kaburo besar maknanya itu benci Allah kepada orang ini. Kaburo maktan inda Allah antaqulu ma la taf'alun. Pada siapa Allah benci? Besar kebenciannya tadi kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Takbir Allahu Akbar. Itu selesai sholat, Allahnya nggak akbar, Allahnya kecil. Ada hilang salah. Nah,
Ya karena dua yang nasta'in, minta tolong pada Allah, begitu selesai sholat lupa minta tolong sama yang lain. Iya. Bahasanya tetap, itu kan mintanya sama Allah juga, tapi perantaranya bapak itu. Katanya. Jadi yang bisa minta tolong sama Allah cuma bapak itu, kita nggak bisa. Nggak pakai akal. Iya. Manusianya dikasih akal dulu untuk berpikir. Bahwasanya makhluk Allah di muka bumi itu ya sama, semua makhluk Allah. Makhluk Allah itu ada manusia, ada hewan, kami ada tumbuh-tumbuhan. Kalau yang makhluk hidup itu manusia, hewan, yang kelihatan jin. Nah, dua inilah makhluk hidup. Kita ini manusia, bukan hewan. Kalau manusia itu dikasih nafsu, dikasih akal. Tapi hewan Cuma nafsu. dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Jadi kalau manusia itu hanya menggunakan nafsu, dia tidak pakai akal, apa bedanya dengan Hewan. Bahkan lebih sesat dari hewan, ada ayatnya. Ya kan, Dit? Kalau hewan itu dia tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak menggunakan telinganya untuk mendengar. Tidak pakai hati juga karena nggak punya akal ya. Itu hewan. Nah, maka kalau ada manusia yang seperti itu seperti hewan. Nah, itu buka surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Surat ke-7 179. Bahkan ulaika humul ghafilun, mereka itu lebih sesat lagi. Balum adol itu lebih sesat. Ghafilun itu mereka itulah orang-orang yang siapa itu mereka? Ya mereka itu yang tidak menggunakan hatinya untuk tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah, yang tidak menggunakan matanya untuk melihat. Walaqad zara'na li jahannam, mereka itu sungguh akan kami isi, kata Allah. Walaqad zara'na li jahannam, jahannam itu neraka itu akan diisi oleh walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Jadi isi neraka jahannam itu siapa? Banyak dari kalangan jin dan manusia. Bukan babi kan? Bukan. Babi haram, tapi babi nggak masuk neraka. Hewan itu tidak masuk neraka. Yang isi neraka itu ya jin dan manusia. Adanul la yasma'una biha, yang tidak pakai hatinya untuk mengambil mereka, yang tidak memakai penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yang tidak azan untuk tidak memakai pendengarannya. Ulaika kal an'am. Biar baca motor. Dua ayat ini udah Allah yang pertama itu kabur, Allah benci. Yang kedua ini Allah benci. Bahkan lebih sesat. Bahkan sesat. Kita nggak mau bilang benar. Kadang-kadang kita bilang orang-orang yang kepada ayat Allah, tidak mau dengan agama Allah, nggak salah ya kamu. Kan Allah ya. Bahkan lebih sesat kadang. Bahkan lebih sesat ya tidak binatang. Boleh kita ngomong binatang. Barangan. Tapi siapa kan Allah tuh kasih tahu Al-Quran. Allah yang bilang ente binatang. Kenapa? Orang sholat ke rumah sholat, orang puasa ke puasa. Apalagi diajak untuk menegakkan Allah, nggak mau.
Jangankan orang biasa, kiai aja bisa bilang, Pak Kiai, ayo kita tolong agama Allah untuk menegakkan syariat. Ada yang jawab, kan tangkap togut. Gitu. Tangkap togut. Nah ini yang harus betul-betul kita sama-sama pahami, sama-sama kita ngerti bahwa sesungguhnya dalam berislam ini kita nggak cukup cuman bahasanya itu nongking sujud bahasa Pak kalau ini geleng-geleng kepala masuk surga. Benar kan? Jadi butuh perjuangan untuk mendapat satu kenikmatan itu butuh perjuangan. Maka orang itu kalau bertanding itu mau dapat piala, mau dapat medali kan butuh perjuangan. Kalau bertanding itu perjuangan, baru kita dapat penghargaan, dapat piala, dapat medali. Setelah kita bertarung bisa jadi bukan ya kan, berdarah-darah. Kalau nggak ikut bertanding gimana udah? Nah sekarang permasalahan ketika kita memperjuangkan dinullah ini, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, menegakkan din itu tidak berpecah belah ini sampai tegaknya din tadi itu sesungguhnya bukan karena hebatnya kita, bukan karena strategi kita yang kita buat kemudian jadi, tapi sesungguhnya itu hanya pertolongan Allah yang memenangkan. Maka kata Allah di dalam sering kita baca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apa ya? Idza jaa, apa artinya? Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan fath kemenangan. Telah datang pertolongan Allah. Jadi Allah yang mendatangkan pertolongan dan Allah yang memberikan kemenangan. Baru nanti begitu sudah ada pertolongan Allah, begitu sudah ada kemenangan Islam itu baru rame-rame orang kita. Nah, saya dulu nanti di orang kalau mau masuk ke dalam sistem Islam. Kalau sekarang lihat iya kan? Jadi begitu ikhwan fillah wal akhwat, maka memahami bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini, selamat kita, kemudian menang kita dan seterusnya itu semata-mata hanya pertolongan Allah. Karena sesungguhnya jika Allah itu sudah menolong kita, kalau sudah Allah yang nolong, nggak ada yang bisa ngalahin. Siapa yang bisa ngalahin? Allah yang sudah tolong. Nah, sehebat apapun Uni Eropa, sehebat apapun apa koalisi Barat Eropa, Allah yang tolong. Ada kekuatan mereka sendiri. Nah, coba kita buka surat Ali Imran ayat 160. Surat 3 ayat 160. Surat 3 ayat 160. Surat 3 ayat 160. 100 dulu. Baca
baca. Ayat 160. 60 di dulu. Ayat 160 kan? 140 tadi. 60. Nanti Allah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa iyakhzulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, siapa yang bisa menolong? Kalau bukan Allah yang menolong. Wa 'alallahi falyatawakkalul. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Jadi Allah memberi pertolongan. Kalau sudah Allah memberi pertolongan, nggak ada yang bisa ngalahkan. Iya. Jadi kita itu tidak bisa terkalahkan bukan karena kita Hebat. bukan karena kita kuat persenjataan, bukan karena kita jago lebah putih, bukan juga gitu. Tapi karena Allah. Makanya kan jadi ikrar lebah putih itu dengan iman dan takwa, dengan iman dan akhlak kami menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kami menjadi lemah. kami menjadi La haula wala quwwata illa billah. Kekuatan itu ada di ya lebah putih itu walaupun dia bukan dia bisa ngalahin musuh, bukan dia, Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila dalam perjuangan meninggikan kalimat Allah, kalau kita dibantu oleh Allah, maka kita tak akan bisa dicapai. Pasti Allah yang bantu. Tapi kalau kita masih minta bantuan sama orang, sama makhluk, itu masih bisa dikalahkan. Karena masih ada yang lebih hebat dari makhluk yang lain. Dikasih kekuatan senjata juga masih bisa dikalahkan, karena masih ada senjata yang lain. Tapi kalau sudah kekuatan Allah, tidak ada lagi kekuatan lain. Walaupun jumlahnya sedikit. Waktu karena kekuatan Allah, maka yang 1000 kali bisa dikalahkan. 300 itu ya, tapi tidak punya kekuatan dia akan maha kuat Allah yang maha besar, yang memberi maka kita ini kita perlu takut dengan orang sedikit menjadi apa yang melawan. Kita bukan melawan, hanya mau berjuang mengajak umat ini bersatu. Kalau kita ini satu, tinggal Allah yang mengendalikan. Allah kasih kemenangan. Alhamdulillah kita berdoa. Wallahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal munafiqun wa kafa billahi shahida. 3 ayat ini sama. Buka surat At-Taubah ayat 33. Ujungnya aja beda. At-Taubah surat 9 ayat 33.
ayat ketiga ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Surat 48 ayat 28. Al-Fat ayat 28. Baca lagi. Lihat. As-Saff ayat 9. Nomor 1 ayat 9. Surat 61. Ya. Ayatnya sama ya. Ujungnya aja yang beda. Tiga ayat yang sama. Artinya ada penekanan di situ. Tiga kali. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang telah mengutus arsala rasul bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dengan petunjuk din yang hak, Agama dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, yaitu Islam. Terus yudhhirahu untuk memenangkan alat ini kulli di atas segala wa kafa billahi sayyida. Dan Allah berkuasa. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik enggak suka, walau karihal munafiqun, walaupun orang munafik enggak suka, tetap Allah menang. Alat dini kulli dari semua agama, dari semua din, alat dini kulli dari semua din. Jadi dinul Islam ini pasti akan menang atas segala din. Sistem Islam ini pasti akan dimenangkan Allah dari sistem-sistem yang lain yang manusia. Ayat dia dan itu biasanya sering dipakai pada saat membuka dan lagi yang salah Rasulullah juga. Setiap kita orang beriman ini jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kata Allah, intam surullaha yang yusabbit aqda. Surat berapa itu? Surat Muhammad ayat ini, surat 47 ayat ini. Barang siapa yang menolong Allah, menolong agama Allah, dan Allah tolong, Allah teguhkan kehidupan. Jadi kalau kita berharap pertolongan Allah, mau tidak mau kita harus menolong. Sebetulnya ya Allah nggak perlu pertolongan, tapi Allah mau melihat bagaimana itu makhluk yang bernama manusia ini, yang udah dikasih iman, dikasih Islam tadi, mau nggak dia menolong? Sekarang siapa yang mau menolong agamanya? Agama Allah itu kalau bukan kita orang beriman, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Masa kita mau ngajak orang luar Islam menolong agama? Dia menolong agama ini.
Jadi kalau ada orang beriman hari ini minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ia kan na'budu wa ia kan nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Tapi dalam prakteknya dia tidak mau menolong agama Allah, dia tidak mau peduli dengan syariat Allah tegak atau tidak. Jangan berharap ada pertolongan Allah. Maka kemenangan itu tidak bisa dipisahkan dari nasrun minallah. Nasrun itu adalah pertolongan. Bahkan Allah banyak menggandeng kata-kata kemenangan itu dengan pertolongan. Tidak ada atas Allah dua kata selalu digandeng. Ketika Allah kasih pertolongan, Allah kasih menang. Ketika mau menang pasti Allah tolong. Ya kan? Musa alaihissalam, ya kan? Allah yang tolong. Bagaimana cuma dengan satu tongkat, ya kan? Dia ngajak umat banyak ini untuk nyebrang lautan. Kalau seandainya waktu itu dia benar Musa, kira-kira ikut Musa Firaun kan? Orang Musa itu mempunyai tongkat. Firaun punya semua. Kekuasaan, Kekuasaan dia punya, tentara dia punya, persenjataan lengkap, prajuritnya ada, pembangunan di mana-mana. Piramid dia buat semua. Dia bangun jalan yang bagus. Tahu-tahu datang Musa yang ngomongnya cadel, letak-letot, nggak bisa ngomong. Dakwah Firaun, ya kan? Sampai ngajak Harun, darahnya karena dia nggak bisa ngomong tadi, itu bawa Harun. sebagai penerjemah. Pokoknya asal begitu Musa ngomong, Harun terjemahkan. Percaya aja udah orang. Apa yang terjemahkan? Nah, coba ikut. Kita mau ikut, kira-kira. Ikut nggak kita kalau hidup zaman itu? Maka bersyukur nih kita hidup di akhir zaman ini. Kita nggak hidup di zaman Nabi Musa. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, jangan-jangan kita ikut Firaun. Iya, orang dia semua yang bangun jalan tol dia. Keluar mungkin ada jalan tol. Zaman Semua dibangun, gedung-gedung tinggi dia bangun. Rakyat kan begitu. Dia memahat gedung-gedung dan bangun tinggi. Nah, dan dia maka hanya nasrul minallah, hanya pertolongan Allah. Baik, maka ketika kita mau mendapat pertolongan Allah, itulah dari syarat kita harus menolong. Juga terpenuhi syarat agar kita ditolong Allah, seperti kita teliti dulu loyalitas kita. Tahu nggak loyalitas? Apa loyalitas? Loyal. itu berserah diri sepenuhnya. Pengabdian. Iya, pengabdian. Loyalitas itu ini mau menyerahkan dirinya dulu ya kepada seseorang loyal. Misalnya saya loyal kepada Pak Arlo ini. Karena saya loyal, diperintah apa aja mau. Kamu pun di sana. Karena saya loyal, setia. Loyal itu setia, ya, taat, terus mengabdi juga, terus bergantung juga ya. Itu loyal. Jadi ketika dia suruh kita, kamu pun udah jangan loyal sama Pak Arlo ini, loyal sama Pak Syariah. Syariah aja, nggak mau dia karena dia udah loyal. Itu loyalitas namanya. Nah sekarang ketika kita mau dapat pertolongan Allah, kita tanya tuh loyalitas kita. Udah loyal belum kita sama Allah? Udah loyal belum kita sama Allah? Loyalitas ini penuh belum kita serahkan kepada Allah? Atau kita masih loyal kepada yang lain selain Allah? Baik itu Allah sebagai sesembahan, Allah sebagai pengatur hidup kita, maupun
berkuasa jadi. Kalau loyalitas kita belum penuh kepada Allah, nah tentang loyalitas ini itu disebut wala. Jadi berwala itu kan wala, wali, berwali. Jadi kalau akhwat ini kalau misalnya menikah, dia harus ada walinya bapaknya. Wali, bapak, berwala, jadi walanya. Jadi loyalitas. Kalau loyalitasnya jelas, baronya juga harus jelas. Nggak bisa loyalitasnya. Baro itu artinya kita menolak, memisahkan baroah, lepaskan diri. Jadi harus dua-duanya sambung. Walaknya kepada siapa, baronya kepada siapa. Kalau kita bilang berwalaknya kepada Allah, tapi kita masih belum berbarok kepada yang menentang Allah, ini nggak benar. Tauhid itu harus jelas. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Pada Allah hanya menyembah dan kita berlepas diri kepada tauhid. Jadi nggak bisa kita cuma sudah saya mengakui Allah saja. Tauhid kalau ada bayar-bayarnya kita ikut juga habis. Harus jelas itu. Wala berlepas diri, berwala itu jelasnya berwala kepada Allah. Kepada Allah itu bagaimana? Kepada Allah adalah kepada semua, kepada Allah sebagai pengatur, Allah sebagai penegak hukum, dan baronya kepada selain Allah. Selain Allah itu siapa? Ya orang-orang yang tidak mau mengakui hukum Allah, orang-orang yang mengingkari aturan-aturan Allah, orang-orang yang tidak setuju dengan syariat. Kita berlepas. Itulah orang-orang itu ya, sebutlah orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Jadi kira-kira orang ini masuk surga atau neraka? Kalau ada orang munafik masuk surga, ngapain kita ada di sini? Kalau ada orang musyrik bisa masuk surga, ngapain? Tadi sebelum kajian Henry ada dapat surat At-Taubah yang 80 dan seterusnya. Itu dilarang untuk menyolati orang munafik. Orang munafik. Sekarang orang Islam siapa aja mati disolat. Dia nggak pernah sholat juga, begitu mati disolat. Itu apa juga? Yang tidak pernah sholat wajib datang nyolatin yang mati. Sholat nggak pernah, begitu mati Sholat. Sementara hidupnya tidak pernah sholat. Nah orang Islam yang hidupnya nggak pernah sholat itu masuk kafir. Kafir bukan. Kafir bukan. Orang beriman bukan. Orang Islam yang hidupnya nggak pernah sholat sampai mati itu disebut muslim kafir. Orang beriman apa orang munafik? Apa orang muslim? Kan kadang-kadang kita akhirnya ragu-ragu di sini. Oh, dia Islam katanya. Dia Islam tapi dia nggak mau ikut perintah Allah. Berarti munafik cuma di mulut doang Islam. Kaburoma. Coba kita buka surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ini surat ke-58 ayat 22. Gunakan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ulaika Hizbullah. Kalau ada kata-kata Hizbullah itu artinya golongan Allah. Hizbullah juga ada di dalam Hizbullah. Golongan
golongan. Maka kata Allah, untuk mendatangkan pertolongan Allah itu syaratnya ini tadi. Tidak akan kamu mendapatkan suatu kaum dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul, yang akan bakal itu dia. Kalau memang dia orang beriman, dia tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Jelas-jelas dia menentang Allah dan Rasul. Terus dia berkasih sayang, itu juga orang beriman. Tidak akan kita temukan orang beriman. Meskipun orang-orang tadi yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah dari kalangan bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya, tidak akan dia berkasih sayang. Bagaimana Nabi Nuh ketika dia membuat perahu, istri dan anaknya kamu ini tidak ada kasih sayang. Begitu Nabi Ibrahim dengan bapaknya, ada kasih sayang. Kalau sudah orang beriman, maka dengan adanya ini tadi yang disebut apa, berlepas diri tadi, berbarok, berwala kepada Allah, berbaroknya jelas kepada orang kafir, orang musyrik, walaupun dia bapak-bapak, anak pun berbuat. Nah, dengan syarat yang diberikan Allah ini, ketika kita praktek, baru akan ketika kita berwala yang jelas kepada Allah, berpihakkan kepada Allah, dan kita berlepas diri dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang kafir, musyrik. Nah, itulah ikhwan fillah rahimahullah. Maka kita simpulkan materi kita hari ini bahwasanya yang pertama adalah jangan sampai kita masuk ke dalam klaim Allah menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Yang disebut Allah kabur maqtan. Kabur maqtan. Siapa itu kabur maqtan? Yaitu orang-orang yang berbicara tapi tidak pakai praktek, tidak mengerjakan, ngomong aja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi prakteknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah, minta tolong sama Allah, tapi prakteknya dia juga beribadah kepada yang lain, mengabdi kepada yang lain, meminta tolong juga kepada manusia. Dan yang lebih parah lagi, diajak menolong agama Allah, diajak menegakkan din, anak-anak dia menolong, dia nggak peduli. Sudah cukup saja. Sholat aja, sholat puasanya ada selesai. Kalau cuma itu pikirannya masuk surga, kalau itu bisa masuk surga, tidak perlu gitu capek-capek gini. Tapi ayat Allah itu bukan perintahnya sholat, puasa, zakat, haji aja. Kalau sholat, puasa, zakat, haji, buka Quran paling cuma berapa lembar. Terus ayat-ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Perintah Allah untuk bersatu, berjamaah, tidak berjamaah. Ini kita nggak peduli, cuma nganterin sholat, puasa, zakat, haji, masuk surga. Berjamaahnya. Begitu penggang kaki sambil merokok. Enak. Ya. Gak peduli mau hukum Allah tetap mau enggak, itu bukan urusan kita, itu urusan ulama. Bukan begitu. Inilah yang ditanya Allah tadi, kemana loyalitas kita? Maka apabila kita sebuah ayat, akan Allah tolong ketika kami menolong agama Allah. Insyaallah. Jadi kita mudah-mudahan dengan materi ini pemahaman kita menjadi kekuatan iman kita, kekuatan takwa kita dalam rangka menolong agama Allah, dalam rangka an-aqimud din, dalam rangka menegakkan. Semakin semangat kita semakin kuat tanpa ada rasa takut sedikit. Karena orang beriman itu tidak boleh takut kepada makhluk
quwwata illa billah. Bila itu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.